itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa, ngomongnya pun juga akan lebih baik seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi, saya dulu belajarnya pakai British style, jadi saya nggak ngerti pakai American style. Sebenarnya itu adalah pernyataan yang nggak baik menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Uki TV, kembali lagi bersama kami di Uki TV Channel. Saya selaku host di sini akan membawakan acara bersama salah satu narasumber sekaligus tenaga didik dan guru di MA Ummul Qura. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Atika. Waalaikumsalam. How are you today? I'm good. What about you? I'm okay, alhamdulillah. Langsung saja, Miss, kabarnya, kesibukannya Miss Atika sekarang ini apa? Saya salah satu kesibukannya yaitu rutinitasnya ya di sekolah ini di Ummul Qura sebagai tenaga pendidik dan juga mengajar di salah satu pendidikan non formal di PKBM. Jadi Miss, di podcast kali ini kita bukan hanya ngobrol-ngobrol santai, tapi juga belajar tentang bagaimana tips and trik belajar bahasa Inggris yang baik dan benar. Sebelum itu saya mau tanya-tanya dulu ke Miss Atika. Sudah berapa lama sih Miss Atika itu belajar bahasa Inggris? Oke. Kalau ditanya sudah berapa lama, sudah sangat lama. Jadi semenjak duduk di sekolah dasar, kebetulan saya dulu sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah di Kalibaru, dari kelas 3 MI itu 3 SD, itu sudah belajar bahasa Inggris, dilanjutkan di SMP, SMA, take course, dan juga di universitas kebetulan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Berarti belajarnya itu sudah lama ya, Miss? Kalau Miss Atika ini sudah berapa tahun sih mengajar di pelajaran bahasa Inggris? Oke. It's almost 10 years I think, karena dulu setelah lulus dari SMA, saya tidak langsung lanjut di universitas. Setelah lulus SMA, saya pernah belajar bahasa Inggris itu di Kampung Inggris Pare, kurang lebih hampir 2 tahun di situ. Jadi 1 tahun belajar, yang 1 tahunnya saya mengajar di salah satu kursusan di Pare. Jadi setelah itu lanjut, sempat off 1 tahun karena masuk universitas. Pas di semester 3 itu saya diminta dari salah satu sekolah swasta di Bali. Kebetulan dia juga madrasah aliyah, diminta untuk membantu mengajar bahasa Inggris. Jadi dari tahun 2012 sampai hari ini mengajar bahasa Inggris gitu. Berarti ini sudah cukup lama ya, Miss. Kalau boleh saya tanya, suka dan dukanya belajar sama mengajar bahasa Inggris itu apa sih, Miss? Oke. Apa sih suka dukanya? Ya sebagai pendidik itu sama. We know that English is a foreign language, jadi tidak mudah sebenarnya untuk mengajarkan itu. Mungkin bisa dibilang bahasa Inggris salah satu momok ya bagi siswa. Jadi kalau pas pelajaran bahasa Inggris ada aja yang alasan pengen ke kamar mandi, lalu yang gak masuk kelas, seperti itu. Jadi tergantung kita saja sih. Karena saya memang suka, jadi mengajar itu juga akan lebih senang. Apalagi kalau di kelas memang ada teman-teman, saya biasa nyebutnya siswa itu teman-teman belajar. Teman-teman belajar di kelas itu ada yang antusias, ada yang suka. It's give me more motivate. Oh, jadi pengajaran saya yang salah hari ini seperti ini. Oh, besok ini harus diperbaiki nih biar teman-teman yang lain juga bisa mengikuti, seperti itu. Jadi kalau ditanya suka dan duka, sama aja sih lah ya. Nggak ada bedanya. Ya suka karena memang diri saya suka. Apalagi kalau pas teman-teman ada yang semangat, pengen ikut lomba ini, lomba itu.
Jadi itu saya merasa wah ada kebahagiaan tersendiri, ada nilai plus tersendiri sebagai seorang pendidik seperti itu. Terus terang nih Miss, saya sebagai siswi di sini itu merasa bahwa pelajaran bahasa Inggris itu adalah salah satu pelajaran tersulit di sekolah. Karena bahasa Inggris itu tidak pernah tidak pernah kita gunakan kan sebagai bahasa sehari-hari, sekaligus bukan termasuk salah satu bahasa yang dominan di Indonesia. Tanggapannya Miss Atika itu bagaimana? Alright. We talk about language. Actually, the first one that influenced me atau influence someone to know. Jadi awal mula itu ya harus dari backgroundnya, dari keluarga. Harus ada dukungan dulu dari keluarga. Supaya si anak ini nantinya ketika ke sekolah tidak kesulitan belajar bahasa Inggris. Karena saya yakin itu bukan 100% tugas guru untuk membuat anak itu pintar. Jadi sebagai orang tua juga memberikan dukungan, setidaknya motivasilah untuk tahu gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk belajar bahasa Inggris seperti itu? Akan terasa lebih mudah kalau kita mempunyai motivasi yang tinggi. Kita akui atau tidak, bahasa Inggris itu memang sangat penting. Saya kira sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari pun juga. Jadi, apalagi di tahun yang sangat milenial seperti sekarang ini, apa-apa itu sudah menggunakan bahasa asing. Contoh saja, kalau kita beli sesuatu nih di toko-toko, atau anggaplah kita beli snack. Di belakang dari bingkisan itu, dari bungkus tersebut pasti dia tertulis menggunakan bahasa Inggris. Nah, ada juga beberapa snack yang tidak ditranslate dalam bahasa Indonesia. Kalau kita tidak tahu bahasa Inggrisnya, tidak tahu artinya, bahwa misalkan aja jajanan itu sudah kadaluarsa, atau yang dia beliin itu bukan makanan, tapi dia poison, racun, mati kan kita. Nah, saya kira dari situ bahasa Inggris itu sangat penting. Bagaimana untuk paling tidak untuk kita survive lah di dunia ini, untuk kita tetap bertahan seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu memang penting, tapi berarti kalau kita mau belajar itu harus ada motivasi dan lingkungan kita juga harus dapat dukungan dari lingkungan kita juga kan, Miss? Iya, betul sekali. Nah, we talk about English nih. Kali ini mungkin ada sedikit tips dan trik dari saya how we study English, how we are study English. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan? Biasanya saya membagi ini, I divided become two part. The first one that I call psychology. Jadi, tips cara psikologi mental, secara mental. Nah, yang pertama itu kita harus siap. Harus siap seperti apa ya? Paling tidak teman-teman itu punya niat. Ya, back to our purpose. Back to our niyah, jadi punya niatan yang kuat untuk tahu, untuk paham, untuk bisa. Jadi kalau kita sudah punya niat yang besar nih, pasti kita akan bergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, setelah punya niat, apakah itu sudah cukup? Tentu saja tidak, karena kita belum melakukan apa-apa ya. Selain niat, juga harus punya minat. Catat, minat. Nah, kenapa sih bahasa Inggris itu ada beberapa orang yang menganggap dia penting dan mudah sekali? Karena dia punya minat, dia punya usaha, dia punya sesuatu yang harus dia lakukan untuk mencapai target. Nah, itu bedanya tuh orang yang belajar punya minat dan tidak. Setelah punya niat dan minat, apa yang harus kita lakukan? It's really important for me and also for all of you. Yaitu mempunyai motivasi. Kita belajar tentu punya motivasi dong, Dok Bila. Nah, kita punya motivasi. Kenapa sih kita harus bisa bahasa Inggris? Nah, zaman saya belajar dulu, masih menjadi siswi, biasanya saya tuliskan motivasi saya itu di mana-mana. Di buku. Lalu saya tuliskan di kertas, saya tempel di lemari. Jadi pas buka lemari mau ambil baju, oh ya, hari ini mau berangkat sekolah nih, saya harus bisa nih. Atau di dinding kamar, saya tulis di kertas agak besar, saya tempel lagi. Wah, iya nih,
Jadi saya memang sebagai manusia harus ada sesuatu yang harus saya lakukan atau target hidup lah ya. Misal sesuatu yang gak muluk-muluk, yang mungkin kata orang muluk-muluk, tapi itu bisa membuat saya melakukan sesuatu. Contoh, I want to go abroad. Saya mau pergi ke luar negeri atau saya mau keliling dunia. Seseorang mungkin akan bilang, wah terlalu muluk-muluk. Tapi dari kata muluk-muluk itu akan menjadi senjata motivasi saya untuk terus belajar. Jadi saya tuliskan motivasi-motivasi itu di mana-mana dengan tujuan ketika saya lelah, capek, saya istirahat lalu saya bergerak lagi nih. Bukan istirahat lalu saya menghilang. Nah, jadi tetap ada melakukan sesuatu hal yang mungkin itu akan memberikan pergerakan baru seperti itu. Itu tips yang pertama. Yang kedua, tentu saja bukan hanya kesehatan mental. Jadi harus ada pergerakan. Seperti apa? Nah, teman-teman ini pasti punya kegemaran sendiri. Kalau Nduk Bila sukanya apa? Saya suka baca novel. Oke, suka baca novel. Jadi mungkin teman-teman ada yang suka membaca, lalu teman-teman ada yang suka menulis, lalu teman-teman juga ada yang suka nonton misalkan. Ataupun saya lebih suka untuk main game online atau buka HP, main HP. Nah, dari hal itu bisa kita jadikan sesuatu yang bisa membuat kita berguna. Contoh kalau Nduk Bila suka baca novel atau suka membaca, cari novel dia yang ada unsur bahasa Inggrisnya. Gak ngerti di pertama itu gak ngerti, itu biasa. Jadi asalkan nggak ngerti nih, kita bukan berhenti ya, karena kita tadi punya motivasi, kita akan terus kira-kira nih ceritanya apa. Atau teman-teman yang suka membaca komik, boleh kita mulai dari baca komik. Nah, kalau komik kan sedikit menarik karena dia bergambar gitu kan, juga bacaannya nggak banyak. Jadi bisa belajarnya sambil baca komik, tentunya dengan subtitle atau dia yang berbahasa Inggris. Atau teman-teman suka nonton, jadi boleh nonton yang menggunakan bahasa Inggris juga. Nggak usah terlalu berat. Jadi untuk memulai itu kita sesuaikan dengan sesuatu yang kita sukai. Semisal suka nonton, tapi kalau nontonnya langsung hal-hal politik kayaknya berat tuh Miss. Ya dimulai dari yang hal-hal kecil aja. Semisal dari film animasi yang berbahasa Inggris itu kan lebih mudah karena bahasa yang digunakan juga masih bahasa daily activity seperti itu. Jadi ambil gampangnya saja, yang penting terus bergerak dengan artian tidak berdiam diri. Kalau sukanya menulis, silakan nulis. Misalkan dimulai dari hal yang terkecil, yaitu menulis diary. Nah, biasanya teman-teman santri nih, teman-teman yang ada di sekolah, ini suka sekali untuk coret-coret di buku diary. Bisa dimulai dari sedikit-sedikit aja, tidak dipaksakan harus menggunakan semua bahasa Inggris, tidak. Dari satu kalimat aja, misalkan I'm happy today. I'm happy. Dari kata I'm happy, besoknya dia tambah lagi. I am happy because of today I got a good value. Misalkan besoknya lagi ditambah lagi. Jadi satu kalimat dari anak kalimat akan menjadi paragraf. Dan secara tidak sadar itu adalah kita juga sudah belajar walaupun dia pergerakannya kecil. Gak apa-apa, yang penting ketika kita capek kita gak berhenti. Kita terus belajar gitu. Kalau gini Miss, kadang-kadang kita itu pengen memang, tapi takutnya itu pengucapannya itu salah. Gimana itu caranya itu agar kita percaya diri itu meskipun pengucapan kita itu salah? Alright, good job, good questions Bila. Bagaimana sih biar pengucapan kita itu bagus gitu ya? Iya. Sebenarnya semua juga butuh proses. Nggak bisa salah bin hari ini langsung bisa bahasa Inggris gitu. Nggak mungkin ya teman-teman, nggak mungkin seperti itu. Nah, ada hal-hal yang harus kita lalui dengan proses tersebut. Yang pertama itu ya harus increase confident. Jadi harus meningkatkan rasa percaya diri. Percaya dirinya harus kuat. Jadi kalau misalkan kita salah ngomong diketawain, bukan kita berhenti, tapi kita terus belajar. Hajar aja.
Kalau saya sih awal-awal belajar seperti itu. Nah, yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, kalau teman-teman suka nonton, jadi ketika nonton itu coba didengarkan deh. Kira-kira apa sih yang dibilang sama mereka tuh dalam film? Atau teman-teman suka dengerin musik? Nah, biasanya dalam musik itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Baik itu dari pronunciations, lalu dari juga grammarsnya, lalu sastranya juga dapat di situ, literaturnya, dan lain sebagainya sih sebenarnya. Nah, kalau kita belajarnya hanya menonton pada buku aja, tentu kita nggak tahu caranya bagaimana kita membaca kan. Tapi kalau kita langsung dengar, kayaknya itu lebih ngena gitu. Menurut saya sih gitu aja. Jadi listening itu juga sangat diperlukan. Alright. Nah, saat ini Miss, kita itu punya beberapa gambar. Di dalam gambar itu ada kalimatnya menggunakan bahasa Inggris. Kita mau Miss Atika ngajarin kita dan sahabat Uki TV di rumah cara pengucapan kalimatnya itu yang baik dan benar. Boleh lah. Jadi bukan saya mengajari ya teman-teman, kita lebih tepatnya mungkin belajar bersama. Jadi biar teman-teman agak merasa nyaman aja. Belajar sambil bermain. Alright. Langsung aja. Oke. Ini nih kalau dalam bahasa Inggris biasanya dinamakan tongue twisters. Yaitu kita bagaimana sih caranya membaca menggunakan pronunciation gitu kan. Nah, di sini nih yang banyak ditekankan yaitu di situ ada tulisannya ada emphasize CH dan huruf W ya. Itu bacanya CH itu biasanya C. Jadi how much would bukan would tapi would. Oke. Could how much could a woodchuck if a woodchuck could chuck wood. Boleh diulangi sekali lagi. Oke, mungkin dipenggal tiap kata aja dulu ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti di rumah. Yang ada di rumah juga bisa mengikuti. Oke. Bila sudah ready? Ready? Alright. Yeah. How much would could a wood chuck if a wood chuck could chuck wood. Oke, sekarang kita akan gabungkan sedikit demi sedikit aja. Jadi agak pelan dulu ya. How much would could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. Oke, kita gabungkan tapi dengan yang sedikit slow dulu. How much could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Bisa dong bilang? Oke, teman-teman bisa ngikuti ya yang di rumah ya. Oke, silakan. How much could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Alright, jadi faster, lebih cepat lagi. How much could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Oke. Mungkin kalau kita sudah terbiasa, kita bisa bacanya agak lebih cepat lagi. How much could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Jadi sebenarnya teman-teman untuk bisa yang begini tuh harus satu intens ya dan continue, terus dicoba dan sering. Jadi kalau ini caranya, ini sebenarnya untuk apa sih Miss? Nah, ini caranya bagaimana kita bisa belajar pronunciation dengan benar seperti itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa, ngomongnya pun juga akan lebih baik seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi, saya dulu belajarnya pakai British style, jadi saya nggak ngerti pakai American style. Sebenarnya itu adalah pernyataan yang nggak baik menurut saya. Sama seperti ini. Orang Jogja itu kan tiap hari ngomongnya pakai bahasa Jawa ya. Iya. Kalau ngomong sama orang Surabaya yang sama menggunakan bahasa Jawa, kira-kira bingung nggak? Paham nggak yang diomongin?
Bingung tapi dia pasti paham karena tidak semuanya berbeda kan, sama-sama bahasa Jawa. It's the same like British and American. Jadi orang British juga akan paham, orang Amerika juga akan paham, cuman ada beberapa hal aja mungkin yang sedikit berbeda, seperti intonasi, ataupun cara pelafalan. Kalau kita sebut mungkin ini dialek gitu ya, jadi dialek yang berbeda, seperti itu. Contohnya kalau di bahasa Indonesianya itu memiliki arti yang sama, tapi pelafalannya di British sama American itu berbeda, itu seperti apa, Miss? Sebenarnya sama, cuman biasanya yang sangat menonjol nih ya, saya bahas sedikit aja. Yang sangat menonjol nih perbedaan antara British dan American. Biasanya kalau American dia menggunakan R-nya yang sedikit seperti orang kumur gitu kan. Ya, jadi contoh aja kata bahasa Inggrisnya kakak laki-laki, apa tuh? Brother. Oke, brother. Kalau orang Amerika menyebutnya my brother. Tapi kalau British itu my brother. Jadi sedikit berat. Brother. Sister. Mother. Oke, father. Kejap, Nabila. Jadi sedikit perbedaan seperti itu. Lalu orang Amerika tuh memang suka yang kalau ada kata tuh dilingkap ya bahasanya ya. Lingkap itu seperti ini. Kalau ada kata yang berakhir huruf konsonan, lalu diawali huruf vokal, maka dia biasanya akan digabung. Contoh, olive oil, maka akan dibaca olive oil, dan kedengarannya juga lebih bagus tuh kayaknya. Atau police office, akan dibaca police office. Seperti itu. Jadi sedikit aja perbedaannya dan saya yakin semuanya akan paham seperti itu. Ada lagi, Miss. Ini yang kedua. Oke, yang kedua. Ini levelnya level easy. Kalau easy itu mudah, saya yakin teman-teman UKI TV juga sudah bisa dong bacanya. Oke. I scream. Scream itu artinya berteriak. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Jadi scream dan ice cream, bedanya itu aja sih. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Seperti itu. Oke, mungkin Ndok Bila bisa baca untuk mengajak teman-teman UKI TV biar sama-sama kita baca. Boleh diulang, Ndok Bila? I scream, you scream, we all scream for ice cream. Oke, jadi seperti itu. Karena ini easy, teman-teman mungkin bisa lah ya semuanya. Atau kita mau baca bersama, Ndok Bila? Boleh ya? Boleh. Oke, hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Oke, gampang kan? Jadi teman-teman kalau mau belajar bahasa Inggris itu mindset ya yang harus kita utamakan tuh mindset. Everything that you think you are easy, everything will be easy. Kalau kita pikir itu gampang, maka itu akan gampang. Kalau kita pikir I can do it, saya bisa, saya pasti bisa. Jadi kalau dari awal sudah parno duluan, bahasa Inggris nih, bahasa asing nih, sulit. Nah, kalau teman-teman ada bilang seperti itu, maka tidak akan ada pergerakan, tidak akan ada usaha. Jadi insting dan pola pikir itu menjadi salah satu cara untuk kita belajar bahasa Inggris. Dicatat ya teman-teman. Kita masih punya satu lagi nih, Miss, gambarnya. Ini level medium. Satu lagi. Dari tadi satu lagi terus ya. Ini bukan satu lagi dong. Oke. Ini terakhir, Miss, ini terakhir. Oke. Nah, boleh. Biasanya kalau American style itu, sebelum kita bahas ini Ndok Bila, saya sedikit infokan karena dulu saya juga sempat belajar di kursusan yang menggunakan American style. American style itu suaranya agak gimana ya? Kalau saya sih suka dengarnya karena biasanya kalau ada huruf T di tengah-tengah itu suaranya bukan murni T, tapi dia R agak gede. Ya, jadi contoh Betty bisa dibaca berry.
Keren tuh, very. Very. Dirty, kotor, dirty bisa dibaca dirty. Very. Jadi menurut saya sih feels-nya ngena banget gitu loh. Okay. Betty and Bob brought back blue balloons from the big bazaar. Okay. Atau kita pelan-pelan aja dulu ya. Pelan aja, Miss. Okay, Betty and Bob brought back blue balloons from the big bazaar. Okay, the big, bukan the big, tapi the big. Kayaknya sounds-nya lebih enak. The big bazaar daripada the big bazaar. The big bazaar. Okay. Sekali lagi Ando Bila ya. Jadi kita langsung aja. Betty and Bob brought back blue balloons from the big bazaar. Okay. Kita baca bersama ya teman-teman yang di rumah. Betty and Bob brought back blue balloons from the big bazaar. Okay. Kalau kita jadikan satu semua, kira-kira bagaimana Ndok Bila? Kita baca langsung. Boleh? Bersama aja ya. Bersama aja. 1, 2, 3, go. Betty and Bob brought back blue balloons from the big bazaar. Oke, gampang kan? Bahasa Inggris is a piece of cake. Jadi kalau insting kita mudah, kita akan punya bergerak lebih banyak. Seperti itu. Nah, satu lagi nih Ndok Bila yang mungkin saya tadi lupa bilang, bahwasanya untuk belajar bahasa Inggris itu harus di environment yang tepat, lingkungan yang tepat. Karena lingkungan itu yang akan membentuk bagaimana diri kita. Betul nggak? Betul banget. Jadi kalau ada pepatah yang bilang kalau kita dekat dengan penjual parfum, maka kita akan ikut wangi. Sama, kalau kita belajarnya dengan orang-orang yang memang suka bahasa Inggris atau lingkungan bahasa Inggris, maka mau tidak mau kita juga akan ikut belajar bahasa Inggris, ya kan? Sama contohnya seperti ini. Orang Jawa merantau tinggal di Bali, lama-kelamaan dia akan paham bahasa Bali, ya kan? Yeah. Nah, sama juga kalau kita belajar bahasa Inggris dengan orang-orang yang dalam kesehariannya menggunakan bahasa Inggris, maka kita akan bisa belajar berbicara bahasa Inggris. Jadi harapan saya ke depan sih begini. Ini teman-teman di sini kan tinggalnya di pesantren ya, Ndok Bila ya, kebanyakan di pesantren dan juga di asrama-asrama. Harapan saya sih ada ruang atau lingkungan untuk improve English skill teman-teman, seperti itu. Jadi memang kita baik di sekolah, contoh kecil di sekolah, menyediakan English zone atau English area. Jadi area yang menggunakan bahasa Inggris. Kok serem ya Miss? Itu hanya serem kedengarannya. Kalau kita terbiasa pasti juga enak kok. Contohnya menggunakan kebiasaan-kebiasaan atau pengumuman menggunakan bahasa Inggris. Itu memang hal kecil sih. Pengumuman bahasa Inggris itu hal kecil. Tapi kalau sering kita dengar, kita juga pasti akan paham, oh ternyata yang diomongkan seperti ini, itu artinya seperti ini, seperti itu. Jadi melakukan hal-hal kecil yang bisa dijadikan kebiasaan dalam lingkungan kita. Contohnya kemarin tuh kita sudah mengadakan upacara Hari Guru. Nah, yang mana kita sudah memulai untuk protokolnya menggunakan bahasa Inggris. Saya harap untuk kegiatan yang lain itu nanti kita akan seperti itu. Jadi bahasa Inggris bukan bahasa asing lagi bagi kita, tapi akan menjadi bahasa kita. Saya harap sih begitu, karena minat teman-teman di kelas itu juga banyak yang ingin bisa bahasa Inggris. Jadi kita memang menyediakan wadah buat mereka untuk improve bahasa Inggris mereka, untuk belajar lanjut bahasa Inggris mereka, tentunya dengan menciptakan environment yang mendukung, seperti lingkungan English area dan lain sebagainya. Itu sih harapan saya. Terima kasih Miss Atika atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan kepada saya dan sahabat UKI TV kali ini.
Oke, sahabat Uki TV, cukup sampai di sini aja podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.